Ketika cinta mengetuk pintu hati, ia tak pernah peduli pada batasan budaya, bahasa, atau latar belakang. Perjalanan cinta antara Yuriko warga negara Jepang dan Mas Giono membuktikan bahwa keajaiban bisa hadir dari tempat yang paling sederhana. Siapakah yang menyangka bahwa betis seorang tukang becak dapat mengubah hidup seorang wanita Jepang selamanya? Halo Sobat Markisah, apa kabar? Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton dan mendengarkan kisah yang kami hadirkan kali ini. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Cerita ini akan membawa kalian pada perjalanan cinta yang tak biasa, penuh kehangatan, tawa, dan air mata. Mari kita mulai ceritanya. Yuriko adalah seorang wanita Jepang yang dikenal mandiri dan ambisius. Sebagai manajer di sebuah perusahaan besar di Tokyo, ia menghabiskan sebagian besar harinya di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan. Hari-harinya dipenuhi dengan rapat-rapat penting, jadwal yang ketat, dan target yang harus dicapai. Meski hidup dalam kenyamanan finansial, Yuriko sering merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Di akhir pekan, ia biasanya menghabiskan waktu sendirian di apartemen mungilnya sambil menatap keluar jendela, membayangkan kehidupan yang lebih bermakna di luar rutinitasnya yang monoton. Hal inilah yang akhirnya mendorongnya untuk mengambil keputusan berani, pergi ke Yogyakarta untuk berlibur dan mencari inspirasi baru. Di usia 35 tahun, ia memutuskan untuk berlibur ke Yogyakarta demi melepaskan penat dari rutinitasnya sebagai manajer perusahaan di Tokyo. Tidak ada yang spesial pada awalnya, hingga di suatu siang, ia bertemu dengan Mas Giono, seorang tukang becak. Saat itu, matahari bersinar terik, dan Yuriko, yang tengah mencari becak untuk berkeliling Malioboro, terpaku melihat betis kekar Mas Giono yang tengah mengayuh becaknya dengan penuh semangat. Ketertarikan Yuriko pada betis Mas Giono bukan sekadar candaan. Mas Giono sendiri awalnya merasa bingung sekaligus tersipu saat mendapati perhatian lebih dari wanita Jepang yang anggun itu. "Ah, betisku ini? Memangnya kenapa?" ditanyanya sambil tertawa kecil, mencoba menutupi rasa canggungnya. Ketika Yuriko dengan polos mengatakan bahwa ia terkesan dengan otot kakinya yang kuat, Mas Giono hanya bisa menggaruk kepala sambil tersenyum malu-malu. Baru kali ini ada yang memperhatikan hal seperti itu, igumamnya. Reaksinya yang tulus membuat Yuriko semakin yakin bahwa pria ini memiliki pesona yang berbeda dari pria-pria yang pernah ia temui sebelumnya. Ada sesuatu dalam kesederhanaan pria itu yang mengusik hatinya. Mas Giono, dengan senyum ramah dan sapaan hangatnya, menawarkan tumpangan. Dalam perjalanan singkat itu, Yuriko merasa nyaman mendengar suara lembut Mas Giono yang penuh kejujuran. Ia bahkan tertawa ketika Mas Giono mencoba berbicara dalam bahasa Inggris yang terpatah-patah. Yuriko memutuskan untuk menggunakan jasa Mas Giono selama di Yogyakarta. Setiap harinya, mereka berbicara menggunakan kombinasi bahasa isyarat, aplikasi penerjemah, dan sesekali tawa yang tak terhindarkan karena salah paham. Meski berbeda budaya, mereka mulai merasa nyaman satu sama lain. Mas Giono sering menunjukkan tempat-tempat tersembunyi yang hanya diketahui penduduk lokal, sementara Yuriko mengajarkan Mas Giono beberapa kata dalam bahasa Jepang. Seiring berjalannya waktu, Yuriko menyadari bahwa ia mulai menantikan momen-momen bersama Mas Giono. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara pria itu memandang hidup. Kesederhanaan dan kerja kerasnya menyentuh hati Yuriko yang selama ini terbiasa dengan gemerlap kehidupan kota besar. Mas Giono, di sisi lain, mulai melihat Yuriko bukan hanya sebagai turis, tetapi sebagai wanita yang ia kagumi. Ketika kabar tentang kedekatan mereka mulai tersebar di kampung Mas Giono, tidak semua orang menyambutnya dengan baik. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik di warung kopi, apa yang dilihat wanita Jepang itu dari Giono? Tukang becak biasa seperti dia?" Salah satu tetua desa bahkan berkata langsung kepada Giono, "Kamu harus hati-hati, Giono. Jangan sampai kamu hanya dijadikan permainan oleh orang asing." Ucapan-ucapan ini membuat Giono sempat merasa ragu pada dirinya sendiri. Sementara itu, Yuriko juga merasakan tekanan ketika ibu-ibu di kampung menatapnya dengan curiga saat ia mencoba belajar bahasa Jawa di pasar. "Dia benar-benar mau tinggal di sini? Jangan-jangan dia cuma ingin tahu sebentar," kata salah seorang ibu dengan nada mencemooh. Meski begitu, Yuriko dan Giono saling menguatkan, mencoba untuk tidak terpengaruh oleh omongan orang-orang sekitar. Banyak yang mempertanyakan niat Yuriko dan mencemooh keberanian Mas Giono untuk mendekati seorang wanita asing. Begitu pula dengan keluarga Yuriko yang merasa cemas ketika mendengar anak mereka jatuh cinta pada seorang tukang becak. Namun, perjalanan cinta mereka tidak hanya menghadapi penolakan dari lingkungan sekitar. Yuriko ternyata juga memiliki seorang pengagum berat di Indonesia, seorang bos pengusaha sukses bernama Pak Roni.
Pak Roni adalah seorang pria yang dikenal di Yogyakarta sebagai pengusaha properti yang kaya dan berpengaruh. Sejak pertama kali bertemu Yuriko di sebuah acara budaya, ia langsung jatuh hati pada wanita Jepang itu. Pak Roni tidak segan-segan menunjukkan ketertarikannya. Ia mengundang Yuriko makan malam di restoran mewah, memberinya hadiah mahal, dan bahkan menawarkan bantuan untuk membangun usaha di Yogyakarta. Namun, Yuriko dengan sopan menolak setiap tawarannya karena hatinya sudah tertambat pada Mas Giono. Ketika mendengar tentang hubungan Yuriko dengan seorang tukang becak, Pak Roni merasa marah dan tersinggung. Ia menganggap dirinya lebih pantas mendampingi Yuriko. Suatu hari, ia mendatangi Yuriko di rumah tempat ia tinggal. "Yuriko, pikirkan kembali keputusanmu. Apa yang bisa diberikan oleh seorang tukang becak seperti Giono? Aku bisa memberimu kehidupan yang jauh lebih baik," katanya dengan nada mendesak. Namun, Yuriko dengan tegas menjawab, "Pak Rahmat, hidup yang saya inginkan bukanlah tentang kemewahan. Bersama Giono, saya menemukan kebahagiaan yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya." Pak Rahmat tidak menyerah begitu saja. Ia bahkan menemui Mas Giono secara langsung di pangkalan becak. "Giono, aku tidak tahu apa yang dilihat Yuriko padamu, tapi aku yakin kau tidak bisa memberikan apa yang pantas untuknya," katanya sambil menatap Mas Giono dengan pandangan meremehkan. Mas Giono, meski tersinggung, tetap merespons dengan tenang. "Saya mungkin tidak punya banyak, Pak, tapi saya punya cinta dan niat tulus untuk selalu membahagiakan dia," jawabnya dengan tegas. Kata-kata ini membuat Pak Rahmat terdiam sejenak, sebelum akhirnya pergi dengan rasa kecewa. Momen ini menjadi ujian besar bagi hubungan Yuriko dan Mas Giono, tetapi justru semakin mempererat ikatan di antara mereka. Namun, perjalanan cinta mereka tidak hanya menghadapi penolakan dari lingkungan sekitar. Yuriko ternyata juga memiliki seorang pengagum berat di Jepang, seorang bos pengusaha kaya bernama Tetsuya. Tetsuya telah lama menaruh hati pada Yuriko dan berusaha keras memenangkan cintanya dengan cara-cara yang mewah, seperti mengirim hadiah mahal hingga mengundang Yuriko ke acara-acara eksklusif. Namun, Yuriko dengan sopan menolak setiap upaya Tetsuya karena hatinya sudah tertambat pada Mas Giono. Saat mendengar tentang hubungan Yuriko dengan seorang tukang becak di Indonesia, Tetsuya merasa marah dan tersinggung. Ia memutuskan untuk menyusul Yuriko ke Yogyakarta, berharap bisa memisahkan mereka. Di sana, Tetsuya mendatangi Yuriko dan mencoba meyakinkannya untuk meninggalkan Mas Giono. "Yuriko, kamu pantas mendapatkan seseorang yang bisa memberimu kehidupan lebih baik," katanya dengan nada mendesak. Namun, Yuriko menegaskan bahwa cintanya kepada Mas Giono bukanlah tentang uang atau status, melainkan tentang ketulusan dan kebahagiaan yang dirasakannya saat bersama pria itu. Konflik pun memuncak ketika Tetsuya menemui Mas Giono secara langsung. "Kamu pikir kamu bisa membuat Yuriko bahagia? Apa yang bisa kamu tawarkan padanya?" ditantangnya dengan nada merendahkan. Mas Giono, meski tersinggung, tetap merespons dengan tenang. "Saya mungkin tidak punya banyak, tapi saya punya cinta dan niat untuk selalu membahagiakan dia," jawabnya dengan tegas. Jawaban Mas Giono membuat Yuriko semakin yakin akan pilihannya, dan ia akhirnya meminta Tetsuya untuk meninggalkan mereka. Dengan hati yang berat, Tetsuya kembali ke Jepang, menyadari bahwa ia tidak bisa memaksa cinta yang tidak berbalas. Momen ini menjadi ujian besar bagi hubungan Yuriko dan Mas Giono, tetapi justru semakin mempererat ikatan di antara mereka. Meski banyak tantangan, keduanya memutuskan untuk tidak menyerah. Yuriko kembali ke Jepang untuk sementara waktu dengan hati yang berat, tetapi mereka terus berkomunikasi. Setiap malam, mereka berbicara melalui video call, berbagi tawa dan air mata sambil merencanakan masa depan mereka. Mas Giono bahkan belajar beberapa kata dalam bahasa Jepang untuk mengejutkan Yuriko, meskipun pengucapannya seringkali membuat mereka tertawa bersama. Di sisi lain, Yuriko merasa semakin rindu pada kesederhanaan hidup di kampung Mas Giono yang ia rasakan seperti rumah kedua. Namun, di tengah masa penantian ini, tekanan dari keluarga Yuriko semakin besar. Ibunya, yang sangat konservatif, berkali-kali mencoba meyakinkan Yuriko untuk mempertimbangkan kembali hubungannya dengan Mas Giono. "Yuriko, apakah kamu yakin? Dia tidak bisa memberimu kehidupan yang layak," ujar ibunya dalam percakapan telepon yang penuh emosi. Meski demikian, Yuriko tetap teguh pada keputusannya, menjelaskan bahwa kebahagiaan tidak diukur dari materi, melainkan dari kehangatan dan cinta sejati yang ia rasakan bersama Mas Giono. Setelah beberapa bulan berpisah, Yuriko akhirnya memutuskan untuk kembali ke Yogyakarta, membawa koper besar berisi pakaian dan beberapa barang kecil sebagai hadiah untuk Mas Giono dan keluarganya. Ketika ia tiba di pangkalan becak tempat Mas Giono biasa menunggu pelanggan, pria itu menyambutnya dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan. Di bawah pohon rindang,
Diiringi sorakan kecil dari teman-teman sesama tukang becak, Mas Giono dengan berani melamar Yuriko. Lamaran itu sederhana, hanya dengan sebentuk cincin perak yang ia beli dari hasil tabungannya. Yuriko, dengan mata berkaca-kaca, tanpa ragu menerima lamaran tersebut, membuat momen itu menjadi awal baru yang penuh harapan bagi mereka berdua. Pernikahan mereka menjadi momen bersejarah di kampung Mas Giono. Dengan tema sederhana namun penuh makna, acara itu dihadiri oleh warga sekitar yang akhirnya menerima cinta mereka. Warga yang awalnya skeptis kini berbalik memberikan dukungan, bahkan beberapa di antaranya membantu mempersiapkan acara. Dari pemasangan dekorasi bunga hingga penyediaan makanan tradisional, semua dilakukan dengan semangat gotong royong. Yuriko mengenakan kimono sutra berwarna putih dengan hiasan bunga sakura merah muda, yang ia bawa khusus dari Jepang. Sementara itu, Mas Giono tampil gagah dengan beskap lengkap dan belangkon tradisional Jawa. Saat mereka berjalan bersama menuju pelaminan, perpaduan budaya yang mereka tampilkan memukau semua yang hadir. "Lihat, betapa indahnya mereka bersama," bisik salah seorang tetua kampung dengan mata berkaca-kaca. Acara itu tidak hanya menjadi simbol penyatuan dua hati, tetapi juga penyatuan dua budaya yang berbeda. Dalam pidato singkatnya, Yuriko mengungkapkan rasa terima kasihnya dalam bahasa Jawa yang telah ia pelajari, membuat semua tamu terkesan. "Matur nuwun sanget kanggo dukungane," ia ucapnya dengan senyum tulus, membuat suasana semakin hangat. Pernikahan itu meninggalkan kesan mendalam bagi semua yang hadir, menjadi cerita yang akan dikenang dalam waktu yang lama. Ketika malam pertama tiba, perbedaan budaya dan bahasa menciptakan momen-momen yang tak terlupakan. Yuriko, yang terbiasa dengan gaya hidup modern, kebingungan dengan beberapa tradisi lokal. Sementara Mas Giono, dengan caranya yang polos, berusaha membuat Yuriko merasa nyaman. Malam itu penuh dengan tawa, canggung, tetapi juga kehangatan yang mempererat cinta mereka. Yuriko, yang terbiasa dengan gaya hidup modern, sempat merasa kikuk ketika melihat kamar sederhana dengan lampu minyak yang temaram. "Ini seperti kembali ke masa lalu," gumamnya, setengah bercanda. Mas Giono, yang duduk di dekatnya, tersenyum dan berkata, mungkin tidak mewah, tapi aku ingin kamu merasa nyaman." Mereka berbicara panjang lebar tentang impian dan harapan mereka. Mas Giono, dengan nada penuh harap, berkata, Aku tahu dunia kita sangat berbeda, tapi aku ingin kita saling belajar. Aku ingin mengerti duniamu, Yuriko." Perkataan itu membuat Yuriko tersentuh, dan ia meraih tangan Giono. "Dan aku juga ingin belajar darimu, dari kesederhanaan yang membuat hatiku tenang." Namun, tak semuanya berjalan mulus. Saat Yuriko mencoba membantu memasang kelambu, ia malah tersandung tikar, membuat keduanya tertawa terbahak-bahak. "Aku belum terbiasa dengan semua ini," katanya sambil tertawa malu. Mas Giono membantunya berdiri dan berkata, tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Yang penting kita bersama." Malam itu mereka berbagi cerita dan tawa, membangun fondasi cinta yang tidak hanya didasarkan pada rasa, tetapi juga pada keinginan untuk saling memahami dan menerima. Dalam keheningan malam, mereka berdua menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dengan semua tantangan dan kebahagiaan yang akan datang. Setelah menikah, Yuriko dan Mas Giono menghadapi tantangan baru yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Yuriko harus belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan di kampung yang jauh dari kenyamanan kota besar Jepang. Setiap pagi, ia terbiasa mendengar kokok ayam dan hiruk-pikuk pasar tradisional, sesuatu yang awalnya terasa asing namun perlahan mulai ia nikmati. Ia bahkan belajar memasak masakan khas Jawa dari ibu-ibu di kampung, meskipun awalnya sering salah menakar bumbu, yang membuatnya kerap menjadi bahan candaan mereka. Di sisi lain, Mas Giono menghadapi tantangan untuk memahami budaya Jepang. Dengan bantuan buku dan bimbingan Yuriko, ia belajar tentang etika dan kebiasaan Jepang, termasuk seni menyajikan teh. "Aku ingin bisa membuatmu merasa seperti di rumah," ujarnya sambil mencoba membuat matcha untuk pertama kalinya, meskipun hasilnya jauh dari sempurna. Usahanya yang tulus membuat Yuriko tersenyum bangga. Mereka juga memulai usaha kecil bersama berupa kedai makanan yang menggabungkan cita rasa Jepang dan Indonesia. Yuriko membuat onigiri dengan isian rendang, sementara Mas Giono menambahkan sentuhan khas lokal seperti wedang jahe untuk melengkapi menu. Awalnya, usaha mereka mengalami banyak kendala, mulai dari kekurangan bahan hingga kritik dari pelanggan. Namun, berkat kerja keras dan inovasi, kedai mereka perlahan mulai dikenal dan menjadi favorit di kampung. Kesulitan yang mereka hadapi justru semakin mempererat hubungan mereka, membuktikan bahwa cinta dan kerja keras mampu mengatasi segala perbedaan. Cerita cinta Yuriko dan Mas Giono mengajarkan bahwa cinta sejati bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang saling melengkapi dan menerima. Dalam perjalanan mereka,
Keduanya menghadapi banyak momen yang menguji kesabaran, kepercayaan, dan komitmen. Mereka membuktikan bahwa perbedaan tidak harus menjadi penghalang, melainkan kekuatan untuk tumbuh bersama. Cinta mereka adalah tentang perjuangan untuk memahami, tentang keberanian untuk melawan arus, dan tentang keindahan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Kisah ini menjadi inspirasi bahwa cinta yang tulus mampu menyatukan dua dunia yang berbeda, menjadikannya satu kesatuan yang harmonis. Bagaimana menurut kalian? Apakah cinta sejati memang mampu menembus batasan budaya dan latar belakang? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan berbagi cerita kalian tentang cinta yang tak biasa. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.